Sekarang masuk ke bab 2 ya. Bab 2 di sini Ibu menjelaskan pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi seperti telah dipelajari sebelumnya bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Ada tiga tipe berbeda eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Tulisan persuasif ini dapat kita temui pada editorial, surat kabar, pidato politik atau kampanye. Media cetak, contohnya teks informasi dalam buku, surat kepada editor, pidato, ceramah, mempertahankan hak hukum, khotbah, dan sebagainya. Tipe yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya, penggunaan bahasa persuasif pada iklan dan poster, slogan yang memikat, misalnya 10 langkah memiliki tubuh indah. Kemudian tipe yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus, misalnya selamatkan terumbu karang sekarang. Pernah dengar kan ya? Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen logis dan bukti. Kemudian pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya pada acara syukuran, keberhasilan seperti dan lain sebagainya, berhasil menjuari suatu lomba, lulus ujian, dan kesempatan lain yang mengharuskan kita berbicara di hadapan orang lain. Ini juga pidato dalam kesempatan lain resmi, kita perlu menyatakan pendapat kepada banyak orang. Kita menyuarakan apa yang menjadi kepedulian kita. Kita harus peduli kepada hal-hal baik tentang apapun kepada siapapun. Nah, tujuannya pidato persuasif untuk meyakinkan audiensi atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting. Mengajak orang peduli, pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiensi. Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil, namun dengan beberapa persiapan dan latihan kamu dapat berpidato dengan hebat. Persiapan apa aja sih yang harus disiapkan saat menulis pidato? Yang pertama, pelajari topik. Kemudian, pelajari paham tujuan, pahami audiensi. Cara memersuasi, etika, emosi, logika. Gunakan pendekatan etika, gugah perasaan audiensi buat masukan yang masuk akal. Kemudian menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif apa aja sih? Pertama, pembukaan. Apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Cara pembukaan yang kuat ada 5 unsur sebagai berikut. Yang pertama, merebut perhatian melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Yang kedua, hubungan dengan audiensi, menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiensi. Yang ketiga, kelayakan, tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik yang akan disampaikan. Yang keempat, tujuan, jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. Yang kelima, peta jalan, katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Kemudian simpulan yang kedua dari pidato persuasif yaitu isi pidato. Sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Kemudian simpulan yang ketiga, penutup. Cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Tugas minggu ini, tugas pertama adalah membuat laporan mendengarkan pidato dari televisi atau radio dari sumber lain. Tugas ini bertujuan agar kamu mendapatkan gambaran cara orang berpidato. Tugas ini juga sebagai latihan menangkap isi pidato. Nanti dibuat format
laporan mendengarkan pidatonya ya. Nanti sama ibu difotoin contoh formatnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.